welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel aku Maremopa. Nah, untuk edisi kali ini itu ada edisi spesial. Dan untuk edisi kali ini kita namakan di Dua Suara Satu Hati. Dua Suara Satu Hati ya. Basically karena suara kita tidak pernah sama. Intinya ini adalah edisi yang sangat spesial karena di sini kita bersama orang yang spesial juga dan di bulan yang spesial yaitu bulan Ramadan. Ya, jadi kita ini mau ngobrol tentang apa ya? Apa? Jadi kita mau ngobrol santai aja sebenarnya dengan suamiku di sini. Sebenarnya ini pertama kali ya kita Ramadan bareng. Sebenarnya ini adalah momen yang ditunggu-tunggu aku sih. Jujur sebelum nikah gitu. Jadi jadi perbedaannya itu masih belum kerasa. Kalau menurut kamu apa sih sebelum nikah? Ya, sebelumnya selamat menempuh ibadah bulan suci Ramadan, semoga kuat dan lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Amin. Dan bagi yang belum dapat jodoh semoga dipertemukan. Amin. Tapi ada bedanya nggak sih Ramadan single sama udah nikah itu? Karena aku kan belum pernah ya. Ya pasti beda lah, nggak mungkin sama. Kalau sebelumnya kita selalu mementingkan apa yang telah kita dapat gitu, ikut kajian atau segala macam, amalin sesuai dengan apa yang kita dapat, udah nggak ada kewajiban pun minim gitu, minimal kalau jadi ustadz berarti dakwahnya lebih kencengin. Tapi kewajiban untuk mengingatkan sekeliling pun itu bukan kewajiban sebetulnya, sifatnya sunnah, mau ingetin kalaupun enggak pun enggak, ya udah bebas. Tapi kalau misalkan ini udah menyatu, dua insan udah menyatu, udah diikat dalam tali pernikahan, ya pasti ada kewajiban suami itu mengingatkan apa yang semestinya dilakukan oleh istri gitu. Ya pasti beda lah, tujuan beda. Apa yang harus dilakukan oleh seorang istri? Apa tuh? Aku nggak tahu, kamu nggak pernah ngasih tahu juga. Ya disebabkan kita juga pertama kali puasa ini puasa pertama kali, nggak tahu lah sebelumnya juga dibangunin oleh handphone, tapi kali ini ya nggak tahu kamu bakal ngebangunin aku atau enggak, nanti kita lihat aja. Masih dibangunin handphone. Yang pasti ada tujuan utamanya. Ya banyak yang bilang kalau bulan puasa itu sekolah. Ya kan, sekolah. Sekolah maksudnya? Ya, sekolah untuk ini adalah sekolah setahun sekali dibukanya. Ada yang lulus, ada yang enggak. Jadi melakukan ibadah betul-betulan kayak gitu. Nah, tapi saat ini kita mesti punya goals. Setiap pasangan sebetulnya, kalaupun dia belum berpasangan ya dia punya goals utamanya. Tapi ketika dia udah punya pasangan, dia mesti sama-sama punya goals. Goalsnya adalah yaitu lebih dekat kepada Allah. Kemudian yang paling penting ya sesuai dengan hadis Nabi menghimbau supaya kita dekat dengan Al-Quran, kemudian ngebaca. Tapi yang lebih penting bukan hanya ngebaca, tapi mengkaji isi-isi ayat-ayat yang memang bunyinya itu sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Mengkaji ayat-ayat yang bunyinya ada kebutuhan dengan bagaimana supaya mengikat kekeluargaan supaya lebih baik ke depannya atau gimana, itu mesti dikaji dan kaji sama-sama gitu. Bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi istri yang baik ya gitu. Itu kan banyak ayat-ayatnya. Tapi buat aku sendiri nih sebagai seorang istri atau enggak buat teman-teman mungkin yang baru menikah, sebelum puasa ini apa yang biar 1 bulan ini kita ya gimana ya, penuh berkah gitu. Oh banyak. Apa aku perlu sungkem? banyak hal yang bisa dilakukan sebetulnya kalau kebiasaan di kampung-kampung, di wilayah-wilayah yang lain. Ya mungkin sedikit yang dilakukan kalau di Jakarta saya nggak tahu. Tapi yang pasti adalah mungkin ziarah atau segala macam, atau datangin orang tua kalau emang belum sempat ditelepon, minta maaf.
Tapi terlepas daripada itu, ikhlaskan hati lebih tepatnya. Kayak kadang kita nggak tahu kita memasuki bulan puasa, yang puasa itu yang ngasih pahala tuh bukan malaikat, bukan. Catatannya pahalanya khusus. Jadi kalau misalnya kita sama-sama masuk ke bulan puasa, itu yang ngasih langsung bos utama. Kalau kita masuk ke lembaga, ke institusi, itu yang gaji itu bos utama, bukan bagian kepegawaian, itu kan pasti beda. Jadi makanya bagaimana kita supaya dapat pahala langsung, pahalanya khusus gitu. Makanya persiapannya pun mesti khusus. Ikhlas, ngejalaninnya pelan-pelan, mengamati apa yang telah dilakukan Nabi, kan kayak gitu. Oh, jadi persiapannya lebih ke ini ya, apa, ikhlas, terus lebih ke mengosongkan gitu nggak sih? Iya, kalau bunyi hadisnya kan as-saumu li wa ana ajzi bihi, kayak gitu. Ini puasa ini punyaku gitu. Makanya akulah yang akan ngasih pahala kepada kamu. Masih pada hambanya. Iya. Jadi kalau misalnya kita nggak siapin, nih Nabi waktu itu puasa kayak gimana sih? Apa yang mesti disiapin? Itu kan yang mesti dibaca minimal. Oke. Tapi aku dulu ngerasa kayaknya sebelum nikah ya, sebelum-sebelumnya lah untuk puasa itu kayak mungkin kayak sekedar menjalankan kewajiban aja kayak gitu-gitu. Apa itu karena memang sebelumnya kurang mempersiapkan dari segi hati, pikiran juga, atau gimana ya? Ya makanya mungkin itu setiap apa yang dilakukan kan ada esensi, ada esensi hidupnya gitu. Kalau cuma melakukan apa yang ditetapkan ya beda dengan apa yang kita pahamin gitu. Ketika kita sholat hanya untuk menunaikan kewajiban, itu akan beda dampaknya dengan sholat disebabkan kita tuh emang hamba yang mesti mengabdi gitu. Kan beda. Emang puasa untuk apa? Gitu. Apa? Emang puasa itu untuk apa? Ya itu kan kewajiban. Kalau Tuhan udah ngasih kewajiban ya kita jalanin hambanya. Gitu. Kalau untuk menunaikan kewajiban beda dengan apa yang kita, wah ini emang udah tugas kita sebagai hamba, mari ngikutin. Akan beda esensinya. Gitu. Sebagaimana kita sholat pun beda esensinya. Puasa juga demikian, beda esensinya. Makanya bunyinya tuh kan hadisnya ada dua dengan redaksi yang beda. Kalau siang itu man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Itu kalau siangnya, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan iman yang kuat, kemudian selalu berupaya untuk memahami apa yang dilakukan, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya bakal diampunin. Dan kalau malam beda tuh Nabi bunyinya, man koma gitu. Jadi bilangnya bukan man soma lagi, man koma. Barang siapa yang koma itu qiyam, asal katanya qiyamul lail, sholat. Sholat apapun, sholat tarawih, sholat isya, sholat tahajud. Imanan wahtisaban sama bunyinya, cuma beda di awal doang. Jadi emang ini bulan yang mesti disiapin lahir batin, dan kadang kita nggak tahu bakal ketemu bulan apa di tahun depan atau enggak. Kan kayak gitu, kan ada banyak yang dipanggil oleh Allah sebelum bulan ini datang. Jangan-jangan emang amalnya udah cukup makanya dipanggil. Iya. Kayak jangan-jangan kan kayak gitu. Kalau kita yang belum gitu ya, belum cukup makanya menggali segala sesuatu tuh, yang tadinya ngelakuin satu amalan pahalanya satu, ini bisa dilipat-lipat menjadi. Jadi seperti itu. Nggak ada yang lain. Kalau kita rajin tilawah bukan hanya membaca doang, tapi memahami, mengkaji dan mengamalkan, kan kayak gitu. Tapi itu yang susah nggak sih? Ya makanya itu kajian-kajian yang emang mesti kita laluin. Tapi hal yang paling simpel yang wajib dilakukan kita sama-sama ini, kalaupun memang mau mengkaji itu dalam, susah, waktunya nggak ketemu, minimal yang untuk kebutuhan kita itu sedikit gitu. Jadi dalam jangka waktu 1 bulan itu kita buat goalsnya apaan, minimal ada 5 ayat yang kita pahami, kita jalani dalam kehidupan, udah langsung ketemu lagi yang lain. Gitu. Sebagai istri itu ada 5 ayat atau ayat-ayat yang berkenaan dengan bagaimana menjadi istri yang solehat, kan kayak gitu. Itu dikaji, Satu ayatnya kayak gitu. Ya nanti kaji satu-satu. Nggak bisa di-spill gitu. 1 ayat.
apa ya? Ya mungkin potongan ayatnya kali. Iya, potongan ayat lah. As-solihatun was-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Mungkin itu tuh betul atau enggak nanti mesti dicek ya. Fas-solihatu qanitatun hafizatun kayak gitu. Makanya wanita-wanita yang soleh, fas-solihatu qanitatun, yang taat. Taat kepada suami, taat kepada tuntunan. Hafizat, menjaga dirinya itu bima hafizallah, nanti bisa dikaji. Nah itu ayat-ayat yang kayak gitu yang dilihat lagi. Nih, oke. Ini kan apa ya? Kita ngobrolin secara real dulu. Nih, kamu kan sebagai seorang suami, ingin aku tuh sebagai seorang istri selama bulan puasa tuh apa sih dalam sudut pandang seorang suami tuh? Yang real aja ya. Oke, kalau misalkan secara koneksi dengan Allah, kita harus melakukan hal-hal yang sudah kamu sebutkan tadi. Ini secara real gitu, secara dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kamu bayangkan? Ini kan kita masih bulan puasa pertama. Iya. Bulan puasa pertama dan belum ya, masih akan masih gitu. panjang. Masih panjang. Maksudnya apa yang terlintas di pikiran kamu gitu? Iya, nggak usah muluk-muluk, yang simpel-simpel aja sebetulnya, ngelakuin apa yang semestinya dilakukan kayak gitu. Yang simpelnya adalah ya udah kamu baca aja kisah bagaimana Sayyidah Khadijah, Aisyah itu gimana sama suaminya. Sesimpel itu aja. Oke, nanti kita bikin episode ngobrol tentang itu aja. Ya, jadi banyak nanti kalau misalkan mungkin yang sudah berkeluarganya udah cukup lama, kemudian udah punya anak atau mungkin udah punya cucu, itu mungkin beda lagi konsepnya. Iya. Kayak ada satu ayat yang bunyinya wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa gitu. Maka hendaklah Anda takut. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Maka hendaklah Anda takut jika meninggalkan keturunan yang lemah. Dzurriyyatan di'afa khafu alaihim gitu. Jadi sebagai orang tua yang mungkin nanti punya anak gitu. Kalau nanti dikaruniai anak, insya Allah, kemudian nanti ada cucu, itu mesti ada kekhawatiran atau ketakutan. Kalau kita punya keturunan yang lemah dalam apa? Lemah dalam pikirannya, lemah dalam kehidupannya, lemah dalam segala apapun. Ini udah dibunyi dalam Al-Quran, udah kayak gitu bunyi. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Jadi itu, makanya konteksnya beda lagi, itu kita diingetin kan. Tapi lebih kepada sana, jadi apa yang mesti kita kembali ke poin yang di awal, apa yang mesti dilakukan? Yang dilakukan adalah pertama ikhlasin hati. Jalanin apa yang semestinya dijalani, apa yang menjadi tuntunannya, kemudian ya mengkaji pelan-pelan. Nggak ada tuntutan untuk ngapa, nggak ada tuntutan untuk sampai selesai, enggak. Yang pasti adalah membaca, mengkaji, mengamalkan. Itu nggak ada yang lain. Kalau untuk ikhlas sendiri, sebenarnya itu kan simpel banget ya kata ikhlas itu. Tapi sebenarnya aku sampai saat ini aja belum tahu tuh bagaimana kayak mengukur apakah aku udah ikhlas sejauh ini gitu. Itu bisa nggak sih, bisa dirasakan atau mungkin aku udah ikhlas belum gitu? Ya nanti itu udah ilmu lain. itu pertama kajiannya sangat panjang ya, tapi yang pasti kamu bakal menemukan nanti. Kamu dari awal selalu bilang kuncinya adalah ikhlas gitu. Sedangkan aku tuh kayak selalu mengikhlaskan apapun gitu. Jadi aku nggak tahu batasan ikhlas sudah sampai mana. Ikhlas itu ketika kita melakukan sesuatu tanpa ada embel-embel apapun. Gitu. Oh, tanpa kita mengharapkan, misalkan kita mengharapkan sebetulnya kan gitu, pahala, mengharapkan apa gitu, misalkan kita, ya kalau kita hataman, kita tanpa mengharapkan apa tuh, kalau hataman itu kayak gini-gitu kan, soalnya iya, kita makanya kajian beda, apakah mau kajian pendekatan sufi atau segala macam, tapi itu terlalu jauh, itu tuh banyak. Ada lagi. Jadi intinya lakuin aja
jangan terlalu banyak komplain atau segala macem, sebab itu yang akan membedakan kita dengan yang lain. Apalagi coba nggak ada tuntutan atau aduh pakai jam segini lagi buka puasanya, aduh pakai ini lagi, ya udah jalanin aja gitu. Toh semua yang kita temuin itu, semua yang kita lakukan itu, apapun kejadiannya, ya itu pasti baik untuk kita. Itu udah settingan Allah tuh kayak gitu. Ya ada tuh hadisnya tuh, ajaban di amrul mu'min inna amrahu, apa ya pokoknya inna amrahu kulluhu khair, kayak gitu. In asobahu, ya kayak gitulah bunyi. Pokoknya saya sangat apa ya bunyinya tuh, saya sangat takjub kepada urusan seorang muslim, karena segala sesuatu yang dia kena itu baik. Kalaupun kejadian itu mungkin nggak baik di mata manusia, tapi bagi Allah tuh baik. Begitu juga sebaliknya, itu bunyi kayak gitu. Jadi santai aja. Makanya kenapa hidup mesti santai, jadi santai aja gitu. Apa yang mesti dilakuin, nggak perlu terlalu tegang gitu. Oke deh. Kalau aku sih oke. Jadi lebih tepatnya kalau bulan puasa itu kita lebih ke apa ya, udah pasti tahu kita membersihkan hati, ikhlas gitu ya. Walaupun sebenarnya itu simpel tapi kayaknya susah juga. Tapi kalau aku sih sebenarnya kalau jadi pas nikah ini, momen yang ditunggu-tunggu adalah bulan Ramadan. Aku bilang ke teman-teman aku juga, aku pengen cepet-cepet Ramadan. Tahu nggak? Aku bilang kayak gitu. Aku pengen cepet-cepet Ramadan nih. Gitu. Iya. Pengen gimana sahur bareng suami, buka bareng suami, itu kayak gitu. Jadi itu best moment gitu kan. Itu sih sesimpel itu. Sebenarnya mungkin ibadah orang kan beda-beda ya, cara memahaminya gitu kan, memaknainya. Nah, aku sesimpel memberikan kamu sahur kayak gitu-gitu aja. Kamu ya itu sama juga. Gitu. Itu udah termasuk tuh. Sama juga kan bukti bakti seorang istri juga kayak gitu, dan semua ridhonya juga dari suami sudah kan itu. Kalau kamu gimana? Dan itu pahalanya bisa berlipat-lipat. Oh iya? Iya lah. Oh iya? Bukan emang itu udah kewajiban? Iya, makanya justru pahalanya di sana. Nah, kalau peran suami di mana tuh ketika Ramadan? Ya yang paling betul ya kasih bimbingan ke istrinya itu kayak gimana. Ajak sholat, ajak baca, ajak ngaji. Kalau ngajinya emang bacaannya belum betul, dibetulin. Kan itu. Ajak sholat malam, ajak sholat ini. Kasih tauin doa-doa yang penting untuk diamalin. Kasih pengertian kenapa kita mesti zakat, kenapa mesti infak, kenapa mesti sedekah. Ya banyak hal yang mesti dilakuin sebetulnya. Oke. Dan itu bakalan kita jadikan di episode selanjutnya, karena setiap hari kita mau tayang ceritanya ya. Ya insya Allah. Selama bulan Ramadan ini kita mau bincang-bincang diskusi santai kayak gini gitu. Jadi banyak yang masih ingin diobrolin lagi. Berarti itu udah dikasih kisi-kisi banyak, bulan zakat, bulan sedekah, karena itu juga salah satu yang bukan cuma puasa aja gitu ya, di bulan puasa ini itu juga adalah beberapa komponen yang perlu diperhatikan. Iya, jadi kalau misalkan untuk disimpulin dalam sesi ini, pertama sebelum puasa itu kita kebutuhannya kita. Kalau kita emang punya misi dakwah ya silahkan, gitu kan. Kalau yang belum nikah, kalau mau dakwah sekelilingnya, dia punya teman-teman, dia punya dapat satu ayat mau dakwah ya silahkan, ya bebas. Gitu. Tapi jangan sampai dakwah itu memaksa dalam tanda petik, sebab bunyi ayatnya aja innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Nabi Muhammad aja diminta, kamu itu nggak punya hak gitu. Innaka la tahdi man ahbabta, memberikan hidayah kepada siapapun yang kamu sukai, walakinnallaha yahdi may yasha. Hidayah itu datang dari Allah, kita cukup untuk penyampaian. Makanya dakwah itu penyampaian, bukan pemaksaan ke segala macam. Nah, beda konteks ketika dia udah punya pasangan, kemudian udah sah. Nah, ini
ini goalsnya sama-sama. Kalaupun nanti selesai bulan puasa, ya bulan puasa dengan hal-hal yang difahami, banyak hal yang dipahami, tapi pahamannya sama-sama. Kemudian kajian yang dilakukan juga sama-sama, ibadahnya pun sama-sama. Saling melengkapi, saling mengingatkan, itu sebetulnya tepatnya itu. Jadi kalau misalkan disimpulin ke sebelum nikah, tadi kayaknya untuk lebih banyak umat, ya setelah nikah untuk fokus untuk rumah tangga itu ya diri sendiri dan keluarga, berdiri sendiri dan keluarga. Tapi ini mah esensinya mah sama aja ya. Iya, itu lain soal, lain hal bagi yang memang mungkin belum punya atau belum ada background studi keagamaan yang dalam. Itu kan dia bisa mungkin ikut-ikut kajian, baca buku mungkin, atau nonton YouTube segala macam. Tapi kalau memang punya kelebihan atau keutamaan untuk mengkaji kitab-kitab yang emang ada hubungannya dengan peningkatan ibadah kita, itu juga sama, beda juga. Oke. Ya jadi itu beda konteks. Yang pasti wajib ada goalsnya apa. Kalau kita nggak punya goalnya, itu sama juga bohong kan, nanti tujuannya apa. Oke, jadi untuk di obrolan kali ini yang dikasih note dari suamiku tuh, kita harus sama-sama punya goal. Kedepannya harus apa? Aku tahu sih 1 bulan itu kita mau ngapain. Dan untuk pasangan sama istri yang baru tentunya sama kayak kita. Jadi harus ya mesti dipastiin lagi gitu goal bareng-barengnya, sholat malamnya, sholat bersamanya, jamaahnya dan lain sebagainya untuk ibadah bersama-sama, karena ibadah sendiri sama bareng-bareng apalagi udah halal itu beda banget. Iya kan? Beda. Nah, ada sesuatu hal yang kamu excited gak di bulan Ramadan ini? Hal yang bisa kamu share sebagai bentuk penutup. Excited. Iya, untuk menghadapi bulan Ramadan yang di tahun 2024 ini bersama aku. Gak ada ya ini. Ya semuanya excited sebetulnya. Tapi mohon untuk dipastikan kalau kita mengetahui waktu-waktu yang krusial ketika kita mengucapkan doa itu kapan aja dikabulkan. Oh iya ada. Apa ketika kita lagi sujud, sesungguhnya manusia itu lebih dekat kepada Tuhannya ketika dia sujud, itu ada hadisnya. Yaudah itu nanti aja di skillnya nanti puasa, kita jadi intinya edisi gitu. lain. Ya kalau pengen excited segala hal ketika udah berpasangan melakukan apapun ya pasti excited. Ya? Iyalah. Nggak ada ekspresinya ya. Ya udah. Jadi itu aja di episode kali ini. Kamu ada pesan terakhir nggak ada. Oke. Jadi itu aja untuk episode kita. Pesannya udah dapet ya, ikhlas, kemudian harus punya goal untuk pasangan baru khususnya. Karena nanti pasti beda lagi ceritanya kalau misalkan untuk pasangan yang udah 10 tahun ke depan dan lain sebagainya. Dan terima kasih banyak yang udah nonton di episode pertama 2 Suara 1 Hati ini, karena basically kita selalu berbeda suara. Kembali lagi di episode selanjutnya di Ramadan. Bye.